Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa nuqaddimu lakum bitahiyatil islami mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya milik Allah yang tetap menggerakkan kita walaupun dalam kondisi hujan dan cuaca. Barusan juga mau nabrak pohon tuh ya. Sana ada yang luka, aduh alhamdulillah dilindungi oleh Allah. Jalan tol kosong tapi medan rada cukup luar biasa. Ya, banyak mobil-mobil berhenti tadi. Ya, mudah-mudahan sajalah senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berada dalam majelis ilmu sehingga bapak-bapak, ibu-ibu ada dalam dua rahmat sekaligus. Rahmat yang pertama adalah hujan dan rahmat yang kedua adalah majelis ilmu. Masya Allah. Padahal enaknya kan kalau lagi musim ini, lagi subuh-subuh, enaknya apa Pak? Ngopi ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ngaji sambil ngopi ya. Enaknya tidur. Dan justru orang-orang yang terbangun, orang-orang yang sholat itu kena dengan kabar gembira dari Allah, as-sholatu khairum minan naum, bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur, ataupun sholat itu lebih menyehatkan daripada tidur, karena tidur itu sehat. Ya, tidur itu sehat, apalagi tidur saat pengajian itu sehat pisan. Ya, wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai subat, pondasi. Ya, dan yang menjadikan kita bisa hidup sehat. Judul kita pada pagi hari ini yaitu berlindung dari 4 perkara yang menjadikan hidup kita sia-sia. Ini sebetulnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Doa itu bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal arba, min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma, ay min da'watin la yustajabu laha. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal arba, dari 4 perkara yang merusak, yang menjadikan hidupku sia-sia. Apa 4 perkara itu? Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas.
ya, tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak pernah didengar oleh Allah, ataupun tidak, dalam riwayat yang lain dikatakan wa min da'watin la yustajabulah, dari doa yang tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah hafal doa ini Bapak Ibu? Pak tiris ya. Udah hafal belum? Ibu udah hafal belum? Nah ini yuk kita coba bacain biar menghangatkan suasana kita ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Amin amin ya rabbal alamin ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min ilmin la yanfa, dari ilmu yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Jadi yang pertama kita berlindung kepada Allah. Nah ini kalau doa perlindungan itu biasanya diawali dengan Allahumma inni a'udzubika ya, a'udzubika, a'udzu berlindung ya, itu doa perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu perlindungan kepada Allah. Kalau doa permohonan biasanya diawali dengan Allahumma inni as'aluka ya. Jadi kalau a'udzubika berlindung dari, kalau inni as'aluka saya memohon kepadamu ya Allah, diberikan ya kan, diberikan dari apa, dari apa. Nah itu ya. Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena sejatinya ilmu harusnya bermanfaat ya. Yang disebut dengan ilmu itu adalah ya pengetahuan yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan yang buruk. Nah itu fungsinya ilmu. Dan ilmu ini satu-satunya warisan yang diwariskan oleh para nabi, termasuk oleh Nabi Muhammad SAW ya, itu adalah ilmu. Rasulullah tidak mewariskan harta, tidak mewariskan aset, tidak mewariskan apa-apa. Beliau orang miskin, orang sederhana, tapi sangat berkecukupan. Yang beliau tinggalkan adalah apa? Ilmu ya. Dan dasar ilmu itu kira-kira apa Pak? Dasar ilmu itu apa? Dibantu Pak biar cepat tausiahnya, biar cepat selesai kita. Apa? Baca Pak. Iqra. Dasarnya Iqra. Itu dasar ilmu, yaitu membaca, literasi atau reading. Itu membaca. Makanya sekarang negara-negara dan bangsa-bangsa itu bisa maju peradabannya karena apa? Karena bacaan ya. Dan kalau lihat negara kita maju atau tidak dilihat apa? Apakah dilihat bangunan pemerintahannya, apa dilihat komplek perumahannya, atau dilihat apanya? Perpustakaannya. Saya di sini di Bandung Barat perpustakaan di mana ya? Ada ya yang perpustakaan? Ya di rumah masing-masing. Ya. Nah, jadi itu dari perpustakaannya ternyata kembali kepada bacaan. Dan sekarang godaannya banyak yang kembali kepada tontonan, bukan tuntunan. Ya, kalau bacaan pasti mengajarkan reading, baca, ikro. Kalau tontonan mengajarkan scrolling,
geser-geser gitu. Ya, bacaannya sekilas, info-infonya instan. Tapi kalau baca itu menjenuhkan. Ya, baca itu rada menjenuhkan. Padahal dasar ilmu itu membaca. Ya, Iqra, qiraah. Kemudian buku bacaannya bagi orang yang beriman disebut apa? Quran. Kan qara'a yaqra'u Quranan, yaitu apa? Bacaan. Ada yang tahu apa beda Quran dengan mushaf? Bedanya apa? Bedanya Al-Quran mah pakai ki, mushaf mah diawali M, itu bedanya. Ya. Kalau Quran itu bacaan, kalau mushaf itu tulisan. Suhuf, sohifah. Kalau mushaf, nggak ada ya. Ini kalau bentuknya mushaf gitu, ini mushaf. Tapi dia akan berpengaruh ketika jadi Quran. Jadi mushafnya dibaca, bukan hanya sekedar dibawa, ya kan? Ya, ada orang bawa-bawa Quran, bawa-bawa mushaf begitu ya. Tapi tara dibaca gitu, nggak dibaca, itu nggak jadi Quran. Makanya di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Isra ayat 82 itu dijelaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasar. Surah Al-Isra ayat 82. Ya, surah Al-Isra itu surah keberapa? Surah ke-17 ya. Surah ke-17 setelah surah ke-16 pintar ya. An-Nahl. Ya. Nah, di sana dijelaskan wa nunazzilu minal Qur'an, dan Allah segera turunkan Al-Qur'an, bacaan. Artinya Quran itu menjadi Quran ketika dibaca. Ma huwa syifaun, baru jadi obat. Fungsinya bakal jadi obat. Jadi Al-Quran itu bisa jadi obat bagi kesehatan tubuh dan jiwa kita ketika Al-Quran itu dibaca. Warahmatun, dan juga rahmat. Kalaupun nggak ada obatnya, maka ingat kesembuhan itu milik Allah. Allah akan kasih rahmat. Ini Masya Allah, kalau kita sakit, misalkan kalau apa-apa, coba baca Al-Quran. Ya, jadikan Al-Quran itu sebagai mantra, sebagai doa-doa, sebagai penyembuh, sebagai ruqyah ketika kita ingin minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika gak ada obat pun, ketika belum ada obat penyembuh pun, maka insya Allah dia bakal disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmat. Ya, saya jadi ini teringat yang kena tumor ganas itu ya. Tumor ganas, pasien itu tumor ganas, terus sudah stadium 4, dia udah divonis dokter tidak akan hidup lama lagi, dan Masya Allah kata dokter itu, untung dokternya baik, Pak, udah aja lah, berhenti berobat, dan memang obatnya juga belum ada, apalagi Bapak udah keluar banyak duit, kasihan ya, habis ini, udah aja tawakal aja Pak, katanya gitu. Nah ini si Bapak itu, si pasien itu dia mengatakan, ya udah kalau memang seperti itu, udah saja saya tawakal, tapi saya juga tetap ingin berusaha, gak mau mati saya sia-sia. Saya pengen mati itu dalam keadaan husnul khotimah. Ya, lalu apa yang akan saya kerjakan? Tidak ada yang bisa saya kerjakan kecuali baca Quran. Kecuali hanya baca Quran. Hanya. Dia baca Quran, murojaah, terus bolak-balik. Ya, sampai kemudian dia sampai ke surat Toha ayat 105. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya tentang bagaimana gunung nanti di hari kiamat. Qul yansifuha rabbi nasfa, katakanlah sesungguhnya Allah yang akan menghancurkan selebur-leburnya.
dia rada ngait tuh, rada ngonek ke hatinya. Ayat ini gak dahsyat banget nih, iya kan? Ini bukan berarti mantra kanker, bahwa doa kanker ini bukan. Tapi kita simak kisahnya, dan ini kisah nyata menurut testimoni, dan ini juga mengandung faidah ilmu, ya kan? Nah, qul yansifu rabbin nas, Allah akan menghancurkan segala. Kata dia, gunung aja yang dahsyat bisa hancur sama Allah, ya kan? Apalagi apa? Apalagi penyakit saya yang kayaknya ya kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu ayat itu dia ulang-ulang terus. Seneng dia sama ayat itu, sampai kemudian dihayati, dihafalkan, direnungkan, sampai menetes air matanya, sampai dia bergetar. Dan Masya Allah Pak, apa yang terjadi setelah bolak-balik memurojaah Al-Quran itu bagi pasien tumor ganas itu, pada akhirnya pasien itu meninggal dunia Pak. Itu teramai meninggal Pak, jadi nggak happy ending. Ya pada akhirnya sih meninggal, sembuh total, sembuh total. Ya, dan ini dahsyat itu. Ya, ternyata ya kita harus yakin kalau memang semuanya digerakkan oleh Allah, termasuk sel-sel yang tidak terlihat, bakteri, kuman, itu juga semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Nah ini saya bayangin gitu kan tadi itu, kalau ngebut nih takut goyang, terus ada air, ada apa, terus juga gak kelihatan. Makanya punten ya, apalagi misalkan di daerah pegunungan gitu, ya kan, model pesawat dan lain sebagainya. Yang kemarin kita musibah itu yang ATR itu ya, yang kemarin, yang sekarang korbannya belum ditemukan gitu ya, kan ada yang sampai ke jurang 500 meter. Allahu Akbar, saya bilang kuasa Allah ini luar biasa. Yang bayangin gimana paniknya gitu kalau kecelakaan terjadi di udara. Sebenarnya kayak kecelakaan tuh mau di udara, mau di laut, mau di darat, tragis ya, tetap gitu, ya kan? Ya, cuman ini ya karena memang jenazahnya belum ditemukan, terus belum bisa diidentifikasi, dan ya doanya juga ternyata ada yang keluarganya jamaah kita juga ya, yang ada di pesawat itu. Dan kemarin ya udah dikuburkan di Garut. Dia nanya, Ustaz, apakah saudara saya syahid atau enggak, katanya. Kalau dalam perjalanan, terus juga kalau dari rumah juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, segala menyerahkan kepada Allah, niatnya bersih. Apalagi dia juga lagi patroli udara gitu. Ya insya Allah, saya bilang ya syahid ya, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi ya itulah ya, kondisinya yang kemudian menjadikan kita prihatin. Dan alhamdulillah kita bisa selamat, ya, dijauhkan dari bencana, musibah, bala. Tapi bukan berarti dijauhkan dari kematian. Kematian mah mau ada bencana mau tidak tetap mati, ya kan? Mau sakit atau sehat tetap maut gitu, tetap wafat. Ya, gak akan bisa menghindari kematian. Kemudian ilmu itu pertanda kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak rajin ke majelis ilmu, pasti bapak lagi dibaik-baikin sama Allah, ya kan? Sadar gitu datang ke majelis talim. Dan kemudian apakah kalau ada seorang muslim rajin sholatnya biasa, disiplin, terus saumnya biasa, tapi jarang ke majelis ilmu, nggak mau belajar, nggak mau menghafal, nggak mau menghayati Al-Quran, ya kan? Maka dia hanya menjalankan syariat saja, ya, menjalankan syariat. Baik sih baik, tapi tentu saja kalau dia berilmu pasti lebih baik. Karena itu beberapa keutamaan ilmu selain bakal dimudahkan oleh Allah, kan gini, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa seseorang itu dikehendaki oleh Allah berada dalam kebaikan, dia dimudahkan belajar agama, dia dimudahkan baca Quran, dia dimudahkan buka mushaf,
buka wungkul gitu, tutupkeun deui gitu, dibuka deui, tutup deui gitu, kayak buka WhatsApp gitu ya. Ya, jadi dimudahkan dia baca mushaf, dimudahkan dia hafal Quran, dimudahkan dia belajar, diluangkan oleh Allah waktu untuk ke majelis taklim, diberikan kesempatan untuk datang ke orang-orang baik, ke orang-orang berilmu dan seterusnya. Nah, itu diantaranya. Kemudian orang yang berilmu juga dimudahkan jalannya ke surga. Ya, kata Rasulullah, man yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia selalu iltimas, selalu respect, apresiasi, selalu rajin ya ke majelis ilmu, ya sahalallahu thariqan ilal jannah, maka dia akan dimudahkan jalannya ke surga nanti. Ya, jadi insyaallah ahli ilmu itu pasti akan dimudahkan jalannya ke surga nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian lalu apa Ustaz? Jenis ilmu yang tidak bermanfaat ada 4. Ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama adalah ilmu yang mengajarkan kesesatan, ya, seperti ilmu sihir. Ya, dan ini dampak sihir ini nyata, tapi harus didustakan, ya kan? Ya, kita percaya sama yang gaib kan, gak boleh percaya sama, harus percaya sama yang gaib. Tapi jangan percaya bahwa yang gaib itu bisa memberikan manfaat dan madarat, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, itu yang harus menjadi keyakinan kita. Banyak ya ilmu-ilmu yang mungkin tidak bermanfaat, ya, ilmu tadi ya santet, ilmu pelet gitu, ilmu teluh, atau ilmu pesugihan juga, kemudian ilmu nyopet gitu, ya, ilmu maling dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja ilmu-ilmu yang mengajarkan kesesatan dan keburukan. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan soal duniawi tapi lalai dari syariat. Ini awas, belajar ekonomi ya baik ya, tapi kalau demi belajar yang masalah begituan kemudian jadi lupa sholat, ya, jadi lupa jadi jauh dari melaksanakan saum, misalkan jadi lupa zakat dan lain sebagainya, itu jadi tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Bukan berarti kita jangan belajar ilmu ekonomi, silakan belajar, tapi ketika belajar ilmu ekonomi, ilmu filsafat dan sebagainya, jangan sampai kemudian kita semakin menjauhkan diri dari Allah dan semakin kita sibuk dengan ilmu tapi melalaikan syariat. Ya, nah ini jangan sampai seperti itu. Kemudian ilmu syariat yang tidak diamalkan. Jangankan ilmu syariat aja, kalau tidak diamalkan maka tidak bermanfaat sama sekali. Ya, tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, ilmu alam atau ilmu modern tetapi justru melupakan Allah. Banyak orang-orang barat itu berlarut-larut dalam ilmu falsafah tetapi kemudian jadi ateis gitu. Tidak percaya Allah karena mereka merasa bahwa ya alam ini ya wujudnya memang dari sononya sudah ada udah, ya, dan dia akan lenyap dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang menghilangkan, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ateis, ya, dan bahkan bagi mereka yang percaya bahwa kebaikan dan keburukan itu bisa ditentukan oleh diri kita, nurani kita, ya, akhirnya mereka tidak percaya agama, ya, yang kemudian disebut apa? Gnostik. Ya, itu sangat digemari, itu tidak mau beragama. Makanya kalau nanya agamamu apa, itu sensitif gitu. Dan di kita juga itu tradisinya sudah mulai sensitif sekarang, padahal biasa aja. Karena dengan nanya agama itu justru bahkan ada toleransi. Bapak apa agamanya? Islam. Akhirnya oh iya, berarti gak makan babi gitu. Biar disuguhin apa? Itu akan muncul toleransi. Jangan kemudian pakai kopi haji dagang bubur babi gitu. Ya, sehingga di Bandung kemarin udah yang viral itu, ya kan, pakai aduh sakit saya itu, yang di Cibadak itu pakai peci, pakai kerudung gitu, tapi dagang
apa itu, bubur babi apa? Ya, yang itu yang kemudian ada itu. Dan akhirnya dia jadi nggak pakai peci lagi, sekarang nggak pakai. Nah itu udah mengelabui udah, ya kan? Jadi harus terang-terangan. Nah kalau di negara-negara Barat tuh ya rada sensitif, nanya agamanya apa ya, nggak sensitif. Udah kadang karena saya juga kadang tidak beragama gitu ya. Dan ini, masya Allah, kabar gembira. Ternyata justru di jantung pusat-pusat kota dan juga peradaban sekarang Islam justru tumbuh karena menjadi angin segar kebahagiaan bagi mereka yang linglung mencari kebenaran. Di London, di New York juga, ya di area itu sekarang Islam banyak tumbuh. Dan saya juga kemarin lihat datanya, ternyata wali kota muslim itu banyak ya. Wali kota muslim ya, di Amerika ada wali kota muslim berjilbab lagi. Di Inggris juga banyak pagi. Di Inggris ya. Pernah ke sana Bapak Ibu? Ya, belum ya, mudah-mudahan nanti ke sana. Ya, jadi tapi ya gitu, saya dengar-dengar juga Islamnya Islam Ahmadiyah lagi. Nah, ini juga masalah gitu. Jadi masalah juga. Jadi tidak hanya sekedar cukup sebagai seorang muslim, karena mereka memandang bahwa Ahmadiyah, Syiah itu mereka dipandang sebagai muslim. Ya, dipandang sebagai muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana inti ilmu? Nah, generasi salaf itu mengajarkan seseorang yang dikaruniai ilmu tetapi tidak membuatnya menangis, tidak membuat takut kepada Allah, maka ia tidak memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang selalu ingat Allah, keagungan Allah, ya kan? Ketika belajar misalkan tentang geologi, misalkan ketika belajar geografi, dia langsung menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sana. Sehingga jadi bahwa ilmu ini juga milik Allah, untuk Allah, dan tentu saja agar bisa bermanfaat. Karenanya kita diajarkan satu doa ya oleh Rasulullah SAW setelah sholat subuh pagi hari. Ya, kita pagi hari itu diajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban atau wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Jadi Allahumma, ya Allah, ini aku memohon, as'aluka, memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, karena sia-sia kita belajar tapi gak ada manfaatnya. Ya, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Ya, yang baik ini berarti setelah halal. Kalau dasarnya halal, thayyib, ya. Jadi halal dulu kemudian thayyib, halal baru yang baik. Amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima di sisi Allah. Karena nanti capek gawe teka pakai, anas banyak sholatnya, banyak saumnya, tapi pada akhirnya nanti di akhirat gak diterima, zong. Ini nyesek banget, saya udah begini ternyata gak ada hasilnya. Ya, karena itu yang harus kita lakukan oleh orang yang berilmu itu bukan iktsarul amal, bukan memperbanyak amal, tapi tashihul amal, memverifikasi amal. Jadi mana nih amal ini, perbuatan ini apakah memang ada dasarnya, apakah perbuatan ini dicontohkan atau diteladankan enggak sama Rasulullah SAW. Jadi ini penting. Nah inilah kalau misalkan orang awam dia beramal sesuai ramenya, gimana trennya, ya, gimana viralnya, gimana hashtagnya. Ya, kalau misalkan hashtag itu yang lagi viral, maka dia juga melakukan. Tapi kalau orang berilmu memilih, sebentar, apakah perbuatan ini diridhoi Allah atau tidak, dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak, pasti bertanya sampai seperti itu. Itu orang yang berilmu. Ilmu yang amal yang diterima itu apa? Yaitu amal yang berdasarkan keikhlasan, dalil yang benar, contoh dari Rasulullah SAW, dan juga diamalkan dengan benar. Ya.
Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, hati yang su. Min qalbin la yakhsha. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Khusyuk itu biasanya identik dengan apa? Salat. Ya, ternyata bukan hanya dalam sholat. Khusyuk itu harus dalam setiap desahan nafas, bukan hanya dalam sholat. Yang disebut dengan khusyuk dalam sholat itu bagaimana? Khusyuk dalam sholat itu tepat gerakan, tepat kaifiat, ngerti bacaan, paham apa yang dibaca, ya. Kemudian juga tidak tergesa-gesa. Karena sholat yang tergesa-gesa itu ya menjadikan sholat itu menjadi sia-sia. Ya kan, ingat ya kisah orang yang sholatnya selama 60 tahun, ya kan, tapi tidak diterima di sisi Allah. Kenapa dia? Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Dia sempurnakan rukunya tapi gak sempurna sujudnya. Kemudian dia juga wa yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Dia sempurna sujudnya tapi tidak sempurna rukunya. Jadi ruku itu harus sampai tumanina, sampai enak, terak gitu. Ini mah belum aja juga lurus, belum tumanina udah angkat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khusyuk, cepat-cepat, ya kan? Nah itu. Dan bahkan yang tentu saja kan kita sholat itu agar mendapatkan rizki yang baik, mendapatkan rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian bapak ibu nyari rizki dan sampai meninggalkan sholat, ibu meninggalkan, bapak meninggalkan sholat karena mencari nafkah, mencari duniawi, lalu rizki siapa yang bapak ibu cari? Iya kan? Ya, kalau kita memang mengakui bahwa rizki itu dari Allah, ya pasti gak akan keberatan ninggalin dagang, ninggalin apa, ya kan? Apalagi kalau dagang lagi sepi, ya mudah banget. Ya kan? Beda kalau lagi rame gitu ya, biasanya agak lupa gitu ya, telat-telat gitu. Nah ini kalau seseorang kemudian meninggalkan sholat karena dagang, karena usaha, karena mencari nafkah, karena dunia, lalu sebetulnya yang Anda cari itu rezeki siapa? Dan tidak ada yang memberikan rezeki ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Nah, jadi bukan masalah khusyuk itu bukan hanya masalah sholat saja, tapi adalah juga hati. Ya, hati yang tunduk kepada aturan Allah. Hati yang selalu sadar dan melek akan perintah dan larangan Allah dalam setiap sikap dan pilihan. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan surga dan neraka itu ada di sandalmu. Surga dan nerakamu ada di sandalmu, tidak jauh dari sandalmu. Karena apa? Karena ketika kita berangkat melangkah, ini teh untuk Allah ataukah ini teh untuk setan, untuk selain Allah. Nah itu dari awal dari rumah tadi kita udah melangkah, meniatkan diri, apakah ini untuk Allah atau untuk siapa. Demikian juga orang bekerja, mau ngojek, mau ngapa gitu ya, mau bekerja, mau dagang, mau ke kantor, ya kan? Dia langkahkan, mau dinas tadi ke pesawat, tahu-tahu gak sampai kan, pada udah sampai, tapi kelewatan karena cuaca gitu, orang siapa tahu gitu, padahal ini pesawat khusus ya, kementerian lagi, ya kan? Ya kan, saya bilang makanya penting meniatkan diri. Dari rumah itu kita berangkat itu ini untuk taat atau untuk maksiat. Ya, bagaimana kalau kita niatnya untuk taat tapi juga sambil-sambilan maksiat? Selama gak ketahuan gitu. Nah ini udah berarti subhat sudah. Dia tengah-tengah. Tidak ke surga, tidak juga ke neraka. Ini tidak ke surga tapi lebih banyak ancaman neraka. Itu subhat. Nah, jadi harus dipilih nih, mana nih kita melangkah, ya kan? Dan tentu saja tidak selamanya, wah berarti harus langkahnya ke masjid, Ustaz. Enggak juga. Kalau ke masjid mau maling kotak amal, berarti maksiat udah itu mah, ya kan? Jadi tidak yang selama ke masjid juga kebaikan, tidak selama juga, ya kan? Nah itu diantaranya. Nah usul itu tentu saja yang paling tinggi adalah
ikhlas dalam menerima takdir Allah. Apapun yang ditakdirkan kepada kita, maka ikhlaslah, ya. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain, dan juga bersyukurlah, ya. Ketika saya hidup banyak nyesel, banyak kecewa, satu hal, Pak, zikir yang kemudian mungkin banyak kita sepelekan, yaitu zikir Alhamdulillahirabbil alamin. Baca itu. Kalau Bapak banyak mengeluh, sekalipun ketika diberikan sakit, sekalipun diberikan cobaan, itu kalau di mobil udah nih, kalau lagi nyesek nih, banyak ujian dari istri lah, dari anak lah, dari dari tagihan lah, pokoknya dari ujian nih. Kalau ujian udah, saya pasti ketika nyetir itu Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Kesel kene wae Alhamdulillahirabbil alamin. Kesel kene wae Alhamdulillah, gitu makin kenceng. Biar hatinya yang ragu itu keyakinin, setannya keusir. Ya, beres Alhamdulillahirabbil alamin masih kesel kene Astagfirullah, udah ngambek lagi itu udah. Ya kan? Nah, itu. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya wirid itu, Masya Allah, akhirnya menyadarkan saya kecewa itu terlalu sombong dan terlalu arogan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memberikan saya yang terbaik, jauh lebih baik dari saudara-saudara saya yang lain. Jadi mengakui. Jadi di rasa syukur tuh diafirmasi dalam diri, dinyatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ingat pikiran itu, ya. Nah itu dicobain, ya, dicobain. Itu sebenarnya dikir-dikir sederhana, tapi justru tidak mudah diucapkan kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersih dan lisannya suci. 3. Wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Nafsu sejatinya tidak akan pernah puas. Nafsu itu perlu, tetapi juga harus ada kendali, ya. Nafsu itu perlu, seperti orang makan kan perlu nafsu makan. Kalau orang nggak makan kan berarti mati, ya. Tapi jangan terlalu bernafsu, karena akan mengakibatkan penampakan dan penumpukan. Ya, lemah jadi berat udah gitu. Jadi harus dikendalikan. Nafsu itu tidak pernah puas, karena semakin dipenuhi maka justru semakin lapar, ya, semakin haus, sebagaimana air laut, ya. Ketika terus diteguk maka dia akan semakin haus, semakin ingin gitu minum terus. Dan begitu, Pak, ternyata dunia itu tidak ada umurnya. Banyak orang-orang yang sudah sepuh tapi terus saja ngoyo dengan duniawi, dengan apa. Apalagi kalau umur Bapak Ibu sudah melewati 40 tahun. Ya, garis 40 tahun. Ya, udah ya Pak ya. Kebanyakan udah ya. Paling sedikit lah yang belum sampai ke 40 tahun. Ya, saya belum. Ya, belum 50 maksudnya, kan? Jadi kalau udah 40 tahun tetap ini alarm nih, alarm doa, alarm ibadah, muhasabah, segala macam dah, ya. Karena jangan melihat keluarga di usia 40 tahun, karena itu adalah hasil yang kita didik, baik itu istri, anak, keluarga, semuanya itu dihasil dapat 40 tahun. Akhir ekspektasi seorang mukmin adalah kematian dan hisab. Gak ada lagi yang lain, ya kan? Gak ada lagi yang lain. Ya, cuma kematian ya dan hisab. Karena itu jangan terlalu tinggi keinginannya, karena di sini bukan tempat kepuasan. Tempat kepuasan orang yang beriman itu di mana? Di surga nanti. Ya, karena kalau di sini tidak akan serba puas. Hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian kamu dikuburkan, sampai kemudian hidungmu menyentuh kuburan, itu baru sadar bahwa hidup ini perlu pertanggungjawaban, ya, di saat kelak menuju kematian. Dan tidak ada hal lain untuk meredam nafsu kecuali dengan kesabaran, dan sabar itu tidak ada batasnya. Kalaupun harus sabar itu menghadapi ujian, cobaan, itu sampai apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu.
saya salut ya, semalam ada bahasan tentang bagaimana Al-Quran itu mengajarkan obat dan sehat tuh. Ngobrol-ngobrol sampai kepada cerita bahwa kalau sakit di dirinya itu, kalau sakit ada di diri kita mungkin bakal kuat, tapi kalau sakit ke anak kita, ke orang, ke buah hati kita, kayaknya ini Masya Allah, ini cobaan yang sangat luar biasa. Saya begitu salut ketika beberapa saat yang lalu itu ngelihat ibu-ibu yang diberikan ya, ujian, anaknya sakit ya, yang banyak loh anaknya sesek tiap hari gitu ya. Yang tersiksa itu bukan, saya yakin bukan hanya anaknya, tapi yang lebih tersiksa itu adalah ibunya, atau yang kepalanya gede itu ya kan, yang kepalanya gede akibat kelainan dan lain sebagainya ya. Karena pernah adik saudara saya juga itu karena itu, dia membesarkan anak itu setiap hari dengan sabar sampai kemudian sampai di 7 tahun itu anak laki-laki lagi keinginannya, tapi punten agak kelainan ya, dan akhirnya meninggal ya, dan akhirnya meninggal, dititipkan cuman untuk menguji ibunya. Ini dahsyat banget ya. Karena itu saya sering salut, mereka punya kesabaran yang sangat luar biasa, dan itu harusnya menjadi contoh dan hikmah bagi kita. Terakhir, doa yang tidak diijabah. Wa min du'ain la yusma wa min da'watin la yustajabulah. Kenapa doa tidak diijabah? Karena tidak tepat syaratnya, caranya, dan waktunya. Itu doa kenapa kemudian tidak diijabah. Di antara beberapa doa itu yang tidak diijabah itu kan, di antaranya satu, karena makanannya haram. Nah, dia punya nafkah, sumber nafkah yang haram, tapi dia minta yang halal, dia minta kebaikan, nggak bisa, ya kan? Makanannya haram. Ataupun doa yang merusak silaturahim, ya, doa yang menyuruh orang bercerai-berai. Ya Allah, mohon pisahkan dia dengan kekasihnya karena saya adalah mantannya. Ini nggak boleh itu. Doa julid itu, ya kan? Doa julid, pisahkan, oh misalkan pisahkan, ceraikanlah karena saya ingin menikahinya, misalkan. Ini nggak boleh. Ya, doa-doa yang bisa memecah. Kemudian yang ketiga, doa itu kan ada adabnya. Adabnya di antara misalkan satu, waktunya. Kapan waktu terbaik berdoa? Kapan waktu terbaik berdoa? Kapan saja baik berdoa. Yang tidak baik yang nggak berdoa, ya kan? Yang berdoa itu yang berzikir, baca doa, ya baik banget. Tapi yang terbaik kapan? Yang terbaik itu 2 waktu yang hanya dimiliki oleh orang saum. Pertama sahur, kedua buka. Itu waktu yang terbaik. Ya kan, ketika sahur itu disebut golden time, wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Yang ketika waktu sahur dia minta ampun kepada Allah. Jangankan minta dunia, ampun saja dikasih sama Allah, ampunan aja dikasih sama Allah, ya kan? Itu waktu sahur. Kemudian waktu berbuka, ya, insyaallah besok berapa hari lagi? Saum lagi 30 harian. Apa? 25. Ya, sekitar 25 hari lagi ya kita akan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita disampaikan ke bulan Ramadan, disehatkan semuanya ya, kemudian dimampukan dalam banyak berbuat baik, menjadi kesempatan terbaik kita di tahun ini. Dan insya Allah ya besok ya Ramadan itu akan bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan ya, karena nggak jelas kapan Ramadannya ya, nanti kita nunggu keputusan juga, ketetapan ya. Yang jelas Ramadan ini begitu berkah, dan tidak hanya menunggu Ramadan, mereka yang biasa saum Senin Kemis, kemudian biasa saum sunat, ini luar biasa, dia punya waktu terbaik. Dan bahkan bukan hanya bagi yang saum saja, mereka yang bangun malam, maksudnya bukan bangun malam, sholat malam. Kalau nyebut bangun malam berarti bangun malam sebagai kebaikan, maka cuma bangun ngumpul sarewe deui, alhamdulillah. Ya, itu lebih baik daripada sholat. Ya bukan gitu. Sholat malam maksudnya. Ya sholat malam
ya kan? Sholat malam itu luar biasa, dahsyat, itu waktunya. Kemudian caranya, nah ini ada cara Pak, rahasianya. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu panggil Asmaul Husna. Ya, walillahil asmaul husna. Panggil Asmaul Husna. Kalau lagi miskin panggil yang maha kaya, kalau lagi bingung panggil yang maha perkasa, ya kan? Panggil ya Aziz, ya Jabbar, ya kan? Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Panggil itu. Kemudian yang kedua, bersolawat ke atas Nabi, ya, bersolawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, jangan dulu minta langsung, ya kan? Tapi minta ampunan dulu. Ya, doa yang paling saya senengin ya doa dari Bapak kita. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Kemudian setelah kemudian yang keempat, setelah itu baru minta doa. Ya, minta doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih rumah tipe berapa, 2 lantai gitu. Boleh begitu? Boleh berdoa gitu? Detil? Nggak apa-apa, silakan berdoalah. Kalau minta mobil apa, merek apa, warnanya sekalian, ya kan? Nggak apa-apa, silakan. Sugesti itu untuk diri. Ya walaupun sebetulnya nggak harus detail juga, karena ada yang berdoa minta satu mobil ternyata warnanya jadi beda gitu, minta dikembalikan lagi sama Allah gitu. Ya kan, udah jangan begitulah. Dan jangan terlalu detail, tapi juga jangan terlalu umum. Sehingga berdoa itu udahlah usah lila-lila teuing di masjid aja dikir. Kan doa mah udah aja, Allah juga tahu keinginan kita, dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Akhirnya berdoa, ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang ku mau. Amin. Balik udah. Ya kan, enggak gitu juga gitu. Ya kan, enggak gitu juga. Ya, ini sebetulnya bukan Allah enggak Maha tahu. Persoalannya sugesti, Pak. Sugesti yang harus ditanamkan dalam diri kita, keimanan. Nih, yakin Allah Maha Kaya, yakin Allah bisa memberi. Justru yang bermasalah itu kamu sama Allah. Biar kita yakin, semakin yakin, semakin yakin dengan pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada 3 doa yang segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi caranya, waktunya juga termasuk cara itu mengangkat tangan, tapi di waktu-waktu yang memang dicontohkan oleh Rasulullah untuk mengangkat tangan. Ini juga tidak sembarangan. Ya, tidak semua doa kemudian mengangkat tangan. Ya, nah ini harus dipisahkan, makanya banyak perbedaan. Ya, ini kenapa kemudian jadi sensitif dan tidak dewasa? Karena memang ketika ngebahas ini banyak ada ngambil perbedaan. Tapi kalau kita pelajari dalilnya gimana, kita nggak jadi masalah ada perbedaan. Kalau dalam kaifiat, ya yang terpenting punya dasar. Tapi kita harus memilih mana yang lebih sahih, mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita menginginkan sholat, berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. 3 orang yang segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dakwatu mustajabah, ada 3 orang yang segera dikabulkan doanya oleh Allah. Yang pertama adalah as-shaim, orang yang sahur. Jadi orang yang sahur tetap juara. Ya, karena itu yang pertama tadi sahur, yang kedua ketika berbuka. Ya, ketika berbuka apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Itu doa dahar ya. Atau termasuk dahabatu ma'u wabtalatin, itu doa dahar juga. Maksud saya, sebelum itu ketika tenggorokan kering, sebelum makan minta doa sama Allah. Dan inilah deril ngabuburit. Ngabuburit itu bukan motoran terus nongkrong, bukan, ngadoa. Ya, tapi ngadoanya di beneran. Tetap ngabuburit nama. Ya, berdoa, minta sama Allah. Kita sudah melaparkan, mengosongkan perut kita karena Allah, maka Allah akan memberikan apa yang diminta. Maka mintalah. Ya, ketika maghrib.
Kemudian yang kedua, musafir, orang yang sering bepergian. Termasuk musafir itu bukan hanya orang yang pergi umroh, pergi haji, enggak, termasuk yang dinas tadi. Orang yang dinas dalam pekerjaan, selama dia bukan berada dalam maksiat, maka doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berada di jalan maksiat, tidak akan pernah dikabul. Misalkan mau nyopet, ya Allah, mudah-mudahan hasil copetan hari ini misalkan rada banyak ya Allah gitu, dan lindungilah saya dari gebugan masa gitu misalkan, kan? Nggak bisa karena dia meminta kepada Allah yang Maha Suci tapi dia berbuat kotor. Jadi doa itu akan dikabul oleh Allah selama tidak berada dalam perjalanan maksiat. Karena itu jaga perjalanannya, termasuk punten, termasuk rihlah, termasuk piknik. Misalkan ada Masjid Uhuah, Haji Taklim itu piknik, misalkan ke mana, ke Pangandaran gitu, ke mana. Selama di perjalanan karaokean. Selama di perjalanan banyak doa. Ya kan? Banyak doa, banyak berdoa. Dan itu sekalipun rihlah. Karena kita bukan untuk maksiat, ngibur keluarga, enggak masalah. Tidak untuk maksiat, rihlah atau apa namanya? Piknik gitu. Kemudian yang ketiga, mazlum. Termasuk musafir ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, coba amalkan. Ketika saya itu paling nyaman banyak berzikir itu ya ketika nyetir, udah. Ketika bepergian kemana saya gak mau ngelewatin dengan zikir. Karena apa? Karena saya sering kecewa ketika di lampu merah lama pisan gitu. Kalau di lampu merah Samsat itu kan, Bandung itu di Soekarno-Hatta itu kan lampu merah terlama di dunia, versi on the spot itu udah. Jadi lama bisa gitu. Tapi ngomel-ngomel, ngeluh, jadi ngambek. Ya, apalagi lihat kendaraan yang lain SKSD. Ini asa akrab pisan sampai nyium spakbor, ada yang nyium plat nomor gitu ya. Ya kan kalau orang lain berjarak gitu, ini alakrab, repet gitu, ngambek-ngambek, dan di rumah ada masalah, udah, mendingan banyak berzikir, ya. Dan itu satu ucapan, dua ucapan itu tidak sederhana, apalagi zikir la ilaha illallah. Kalau terbiasa, atau la haula wala quwata illa billah, kalau terbiasa, maka lisan zikir itu akan terbawa sampai sakaratul maut. Kalau udah terbiasa, ya kan, akan kebawa kebiasaan ketika hidupnya, akan kebawa ketika matinya, ya, ketika musafir perjalanan. Dan yang terakhir, mazlum, dizalimi. Karena itu hati-hati kalau kita menzalimi, ya, menzalimi orang lain karena doanya dikabul, ya, karena doanya apa? Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ya terakhirlah pelajaran, ya, penyakit ain itu. Kemarin kita dengar ya ada perempuan bisa joget-joget gitu, dan bahkan buka aurat, ya, buka aurat dan lain sebagainya. Banyak netizen yang mengingatkan, banyak orang-orang yang kemudian mengatakan jangan gitu, ya kan. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia naik tuh, followernya itu dari 1000 berapa jadi 1 juta lah berapa. Nah, dia dapat uang dari sana, makin menjadi-jadi. Yang tadinya muka daster jadi muka sarung mungkin. Iya, itu dibuka-bukain. Semakin ditantang, semakin dia berikan karena dapat duit dari sana. Apa yang terjadi? Udah, ternyata 2 bulan berhenti, nggak ada. Ya, saya lihat tuh perbedaannya, masya Allah, luar biasa. Ya, nah ini punten ya, kalau seandainya kita flexing, pamer sesuatu yang kelihatan orang, bisa membuat orang lain iri, nyinyir, atau apa. Ketika cuman ngelihat saja, gak jadi masalah. Tapi persoalnya ke hati, terus jadi omongan. Segitu aja pamer. Saya aja yang gak punya apa-apa, gak pamer. Atunya hari itu boga naon gak pamer. Ya kan, ini maksudnya ini segitu aja pakai waktu wah, mudah-mudahan wah, sok gitu, sok gini. Bahkan ada orang yang benar romantis jadi bubar. Kenapa? Sering dimuncul-munculkan gitu. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, saya itu paling nggak suka itu
pamer kemesraan di mana ketika foto saya di New York misalkan, di Hong Kong, ya kenapa nggak saya posting? Karena memang belum ke sana, itu masalahnya ya. Kalau beda kalau udah ke sana Pak, kalau udah ke sana pasti wah hayang pisan udah orang biar orang Kota Baru tahu saya itu sering jalan-jalan gitu, ya kan? Nah itu udah, kalau mau di rumah, kalau di kamar, udah untuk pribadi aja. Silakan aja untuk pribadi aja nikmati, jangan kemudian ya kadang kasihan gitu, di kita itu banyak yang masih ada bencana, jadi itu bergejolak. Kenapa saya dikasih ujian, cobaan, sementara orang lain dikasih kesenangan, dikasih mobil juga banyak, dikasih apa segala macam gitu. Nah ini yang kemudian yang disebut dengan penyakit ain, ya, penyakit ain akibat pamer atau flexing. Itu bisa mengakibatkan sesuatu yang luar biasa. Dan yang salah, yang sering nonton dan scrolling tadi. Karena kalau kita ngelihat di dalam Al-Quran pasti ibroh, bukan flexing, bukan ibroh. Ngebaca Firaun, ngaca sama Korun, ya kan? Belajar berilmu pengetahuan yang jahat seperti Haman, ya kan? Itu belajar dah. Ya, belajar banget dan lain sebagainya. Artinya kan kemarin dalam bahasan Al-Quran itu kita ngebahas soal paus, itu ada sedikit penelitian kenapa ikan paus ini makan Nabi Yunus kan. Nabi Yunus itu kenapa dimakan? Itu di daerah Ninawa ya. Di daerah Ninawa itu Nabi Yunus itu diutus ke sana. Udah pernah Ibu ke daerah Ninawa? Pasti belum ya. Kasihan. Ya, jadi itu daerah di Palestina lah. Ada daerah di Palestina sekarang itu tuh Masya Allah itu dimakan tuh karena apa? Karena khianat sama ilmu. Ini yang tadi lupa kita ceritakan, saya khianat sama ilmu. Tapi Nabi juga menceritakan bahwa ikan paus itu suka bersolawat bagi orang yang berilmu, mendoakan mereka yang tolab ilmu. Nah, saya bilang kenapa kemudian paus itu jarambah? Tahu jarambah apa? Jarambah itu adventurer lah gitu. Dia suka dari Pangandaran ulin ke Australia, dari Australia ke Afrika gitu. Ternyata hanya untuk mendoakan ahli ilmu. Dan Nabi Yunus dimakan karena apa? Karena pernah khianat sama ilmu. Beliau ini nggak mau ngajar ke umatnya, pundung, mutung gitu. Ya, dan akhirnya ditegur oleh Allah. Mengutus siapa? Ikan paus. Ya kan? Nah itu diantaranya. Nah, karena itu kalau seandainya ada ustadz, alim ataupun orang yang berilmu baik dalam soal agama ataupun dalam soal pengetahuan, kemudian dia jual mahal dengan ilmunya, dia berani memberikan ilmu tapi harus jual mahal atau tidak mau berbagi ilmunya, saya sarankan tidak piknik ke pantai ya, bisa dihakan ikan paus ya, karena memang ikan paus itu temannya adalah orang yang berilmu gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah perlindungan dari 4 perkara yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari keburukan 4 perkara tadi. Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yahsa, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasbah, dari nafsu yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa-doa yang tidak didengar dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, selamat di dunia dan sampai kemudian bahagia kelak di akhirat. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.